Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu terkait dengan ciri-ciri kegiatan utama perusahaan dagang. Untuk kali ini, kita akan bahas mengenai terkait dengan ini ya. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya ya, yang terkait dengan ciri-ciri kegiatan utama perusahaan dagang. Untuk kali ini adalah mengenai sistem pencatatan persediaan barang dagang. Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk perihal terkait dengan sistem pencatatan persediaan barang dagang. Kita lihat di video yang Ibu tampilkan di sini di slide ya, teman-teman. Nah, di sini ya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kita ke sistem pencatatan persediaan barang dagang terlebih dahulu ya. Oke, di sini terlihat ya bahwa sistem pencatatan persediaan barang dagang ini itu ada dua ya teman-teman semua ya. Oke, di sini untuk sistem pencatatannya ada dua ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah sistem perpetual ya. Nah, sistem perpetual ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya adalah pencatatan persediaan di mana setiap pembelian ya dan penjualan barang dagang akan dicatat pada perkiraan persediaan barang dagangan atau yang kita kenal bahasa Inggrisnya adalah merchandise inventory ya atau pada kartu-kartu persediaannya. Nah, sehingga harga pokok barang yang terjual atau cost of merchandise sold ini akan langsung dapat diketahui dari kartu persediaan tanpa harus melakukan penghitungan secara fisik. Nah, ini kalau sistem perpetual. Nah, sistem pencatatan yang kedua adalah di sini adalah sistem periodik ya. Nah, apa sistem periodik? Nah, catatan persediaan yaitu setiap pembelian dan penjualan itu tidak dicatat pada perkiraan persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Ya, jadi mutasi barang dagangan tidak dicatat. Untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang terjual atau cost of merchandise sold, ini harus dilakukan dahulu ya perhitungan secara fisik tentunya. Nah, dengan kata lain, dengan sistem ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat pembelian awal dan pada saat pelaporan akhir. Ini ya, jadi ada dua sistem pencatatan tadi ya, sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, sekarang adalah bagaimana sih perlakuan akuntansinya gitu ya. Perlakuan akuntansi, pembelian dan juga pembelian barang dagang. Nah, ini adanya di perusahaan dagang ya, teman-teman ya. Kemarin teman-teman sudah belajar dan sudah mempraktekkan kan menyusun laporan ke perusahaan jasa. Nah, berbeda ya dengan perusahaan dagang. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama. Jadi sebelum nanti kita akan praktik ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi di sini di akuntansi pembelian barang dagangan ya, ada beberapa transaksi yang nantinya akan terjadi, teman-teman. Nah, di sini sebelum nanti kita akan pakai video selanjutnya untuk praktik treatment jurnal sampai dengan menyusun laporan keuangan khususnya di perusahaan dagang, kita harus paham dulu terkait dengan akuntansi pembelian barang dagang dan akuntansi penjualan barang dagang. Jadi,
di akuntansi pembelian barang dagang, nanti akan ada transaksi yang terjadi di antaranya, misalnya ketika terjadi pembelian tunai. Nah, ketika terjadi pembelian tunai di sini, bagaimana kita mencatat dengan dua sistem pencatatan tadi, gitu ya. Misalnya, kita akan memutuskan menggunakan sistem perpetual. Seperti apa mencatatnya? Nah, bagaimana kita akan mencatat dengan sistem periodik? Nah, otomatis nanti kita juga akan menyesuaikan. Nah, Bu, boleh nggak dalam satu transaksi kita nyatat dua kali sistem perpetual dan sistem periodik? Nah, sebaiknya pilih salah satu. Jika kita akan menggunakan sistem perpetual, maka teman-teman gunakanlah sistem perpetual. Tapi kalau untuk kita latihan, boleh saja teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang kita akan buat dulu sistem perpetual, kemudian baru nanti kita akan buat sistem periodik gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan menggunakan sistem perpetual saja, ya silakan saja gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kalau untuk latihan dua-duanya digunakan, boleh nggak Bu? Ya silakan aja ya, karena kita akan latihan bagaimana untuk pencatatan dengan sistem perpetual dan periodik. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman. Ketika terjadi transaksi pembelian, ketika kita mencatat menggunakan sistem perpetual, maka jurnalnya adalah merchandise inventory ya, atau persediaan barang dagang to kas ya. Jadi kita mencatatnya di akun persediaan barang dagang. Kita tahu pada saat kita beli pasti kas kita akan berkurang ya teman-teman ya. Kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit gitu kan. Nah, jadi ketika terjadi transaksi pembelian ini tunai ya, berarti kan akan mengurangi kas kan ya. Jadi merchandise inventory to kas. Bagaimana mencatat dengan sistem periodik? Nah, akun persediaan barang dagang ketika menggunakan sistem periodik yang digunakan adalah purchase atau pembelian. Jadi pembelian to kas. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau transaksi pembeliannya dilakukan secara kredit, Bu? Gitu kan ya. Nah, ketika pembeliannya dilaksanakan secara kredit, ya, maka di sini tetap saja akun di debitnya adalah persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Kreditnya karena kita beli tetapi belum dibayar, maka akan muncul utang dagang. Ya, utang bertambah di mana? Ya, harta utang. Harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Berarti utang dagang di sebelah kredit atau account payable. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Nah, bagaimana ketika mencatatnya dengan sistem periodik ketika transaksi pembeliannya dilakukan secara kredit? Nah, tadi akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory tadi, kita gunakan akun purchase atau pembelian to account payable ya di kredit, gitu ya. Oke. Di dalam akuntansi pembelian barang dagang, selain terjadi transaksi pembelian tunai dan juga transaksi pembelian secara kredit, ya, juga nanti akan ada transaksi pembelian barang karena rusak atau cacat, gitu ya. Nah, di sini ketika ada transaksi pembelian barang karena rusak atau cacat, ya, nah nanti di sini kita catat sebagai utang dagang atau account payable, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang di sebelah kredit. Kenapa Bu utang dagangnya di sebelah debit? Karena berkurang. Ketika ada barang yang rusak, maka kita akan kembalikan, ya kan ya? Otomatis utang dagangnya juga akan berkurang. Kalau utang bertambah kan di sebelah kredit. Oke, selanjutnya ketika mencatat menggunakan sistem periodik ya, tadi ya sistem periodik ya teman-teman, maka account payable atau utang dagang to purchase return ya dan allowance atau retur pembelian. Nah, ini kan terjadi pengembalian barang kan ya. Karena apa? Karena barangnya adalah cacat.
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mencatat pembayaran utang atas pembelian barang dagangan. Tadi yang di transaksi ketiga kan pembelian barang karena rusak atau cacat ya, maka pasti akan ada retur ya, pengembalian atas pembelian barang yang kita beli ternyata cacat kan, berarti nanti tadi kalau secara periodik ada muncul akun retur purchase atau purchase return ya, atau retur pembelian. Nah, di transaksi yang keempat, bagaimana ketika pembayaran utang atas pembelian barang dagangan dalam periode diskon? Ya, ini kalau transaksinya adalah dengan secara kredit, ya, ada jatuh temponya, ya. Nah, di sini adalah ketika utangnya telah terbayar, gitu ya, maka di sini adalah account payable atau utang dagang di sebelah debit, ya, akan berkurang ya ketika kita membayar utang ya, maka di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah merchandise inventory ya, atau persediaan barang dagang ya, di sebelah kredit. Kemudian kas ya, ini ya, kas di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, kemudian untuk di sistem pencatatan periodiknya adalah account payable atau utang dagang di sebelah debit, di kreditnya adalah purchase discount atau diskon pembelian di sebelah kredit ya teman-teman, dan kas ya, seperti itu. Nah, ini kas berkurang kan untuk membayar utang ya. Nah, di transaksi yang selanjutnya di akuntansi pembelian barang dagang adalah bagaimana mencatat pembayaran ongkos angkut apabila syarat pengiriman barang FOB shipping point. Ya, jadi teman-teman, ketika kita melakukan transaksi pembelian, tentu akan ada yang namanya ongkos angkut, kan ya. Nah, jadi ini ada di transaksi pembelian. Nah, kemudian apabila syarat pengiriman barang FOB shipping point, nah FOB shipping point ini apa Bu? Ya, FOB shipping point ini atau singkatannya dari Free On Board Shipping Point. Ya, jadi kalau bahasanya bisa diartikan sebagai gratis dari gudang penjual ya, seperti itu. Yang berarti bahwa ongkos angkut pengiriman ditanggung oleh pembeli. Nah, transaksi dicatat pada saat barang dikirim. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mencatat dengan sistem perpetual? Ya, di sini adalah debitnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang to kas, kreditnya ya. Kemudian nih, kalau mencatat dengan sistem periodik adalah freight in atau ongkos angkut di sebelah debit dan kreditnya adalah kas. Ya, nah ini hati-hati ya ketika mencatat menggunakan sistem perpetual atau periodik. Nah, kalau di periodik ini kan jadinya ongkos angkut ya, ongkos angkut bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang ya karena untuk membayar ongkos angkut ini gitu ya di sebelah kredit gitu ya. Nah, ini adalah akuntansi pembelian barang dagang. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai akuntansi pembelian barang dagangan, untuk yang selanjutnya kita bahas atau Ibu sampaikan mengenai akuntansi penjualan barang dagangan. Nah, di dalam akuntansi penjualan barang dagangan ini teman-teman juga ada beberapa transaksi yang nantinya akan terjadi. Yang pertama adalah bagaimana kita mencatat ketika ada transaksi penjualan tunai dengan sistem perpetual dan dengan sistem periodik. Nah, sekarang yang pertama adalah dengan sistem perpetual. Ketika ada transaksi penjualan tunai, sudah otomatis kas kita akan bertambah ya teman-teman ya. Kas bertambah di sebelah debit. Kemudian atas apa? Atas penjualan atau sales ya di harta utang modal pendapatan atau penjualan ketika bertambah itu adalah di sebelah kredit. Jadi cash to sales ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah
kita catat selanjutnya adalah mengenai cost of merchandise sold atau harga pokok barang yang terjual, ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman semua, jadi setelah kita mencatat mengenai kas-to penjualan, baru kita catat debitnya lagi adalah cost of merchandise atau harga pokok barang yang terjual ya di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah merchandise inventory ya atau persediaan barang dagang. Nah, bagaimana Bu ketika kita mencatat dengan sistem periodik? Nah, teman-teman bisa lihat di slide. Berarti di sini adalah ini untuk yang transaksi secara kredit ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, kita masih di pembahasan penjualan tunai. Nah, bagaimana ketika mencatat dengan sistem periodik? Berarti di sini adalah kas pasti jelas bertambah ya ketika kita menerima penjualan atau kita melakukan transaksi penjualan otomatis ada uang yang masuk kan ya. Kalau tunai, kas di debit, kreditnya adalah sales atau penjualan. Nah, karena menggunakan sistem periodik teman-teman untuk harga pokok barang yang terjual ya dan merchandise inventory-nya tidak perlu di jurnal. Jadi no entry. Jadi cukup melakukan transaksi cash to penjualan. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang sudah pernah dipraktekkan ya di perusahaan jasa ketika ada transaksi diterima pendapatan. Nah, ini langsung cash to pendapatan jasa gitu ya. Nah, ketika ini adalah perusahaan dagang dan kita menginginkan mencatat dengan cash to penjualan, maka itulah yang disebut dengan sistem periodik, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit? Nah, ketika terjadi transaksi penjualan kredit, tentu karena kita melakukan penjualan, barang kita keluar, otomatis kita akan menerima uang ya kalau tunai ya. Kalau kredit berarti konsumen belum bayar ke kita. Nah, itu akan muncul akun piutang dagang. Nah, bagaimana dengan sistem perpetual di sini adalah account receivable atau piutang dagang di debit dan sales di kredit ya atau penjualan di kredit. Nah, kemudian kita catat selanjutnya adalah cost of merchandise sold atau harga pokok barang yang terjual di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang di sebelah kredit. Nah, bagaimana ketika mencatat dengan sistem periodik, teman-teman semua? Nah, ini berarti account receivable atau piutang dagang to sales atau penjualan. Lagi-lagi di sini teman-teman, untuk cost of merchandise sold and merchandise inventory, no entry. Jadi tidak perlu di entry atau tidak perlu di jurnal. Oke. Selanjutnya adalah transaksi pengembalian barang oleh pelanggan karena rusak atau cacat. Kalau tadi kita di akuntansi pembelian barang dagang itu ada transaksi apa namanya purchase return atau return pembelian. Kalau ketika kita jual ternyata konsumen itu mengembalikan barang kita karena alasan mungkin barangnya rusak atau cacat dan alasan yang lain, itu maka namanya return penjualan. Dikembalikan ke kita, gitu ya. Atau karena adanya transaksi penjualan. Karena posisi kita menjual, gitu ya. Bagaimana jurnalnya ketika kita menggunakan sistem perpetual, maka sales return and allowance, return penjualan, ya teman-teman ya. Kreditnya adalah account receivable, itu adalah piutang dagang di sebelah kredit. Kemudian baru kita catat persediaan barang dagang atau merchandise inventory debit. Kemudian kreditnya adalah cost of merchandise sold atau harga pokok barang yang terjual. Gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita mencatat dengan sistem periodik, Bu? Langsung saja di sini ya, sales return and allowance. Ini adalah bahasa Indonesia-nya return penjualan to account receivable atau piutang dagang di sebelah kredit. Lagi-lagi untuk yang account receivable and cost of merchandise sold tidak perlu di jurnal atau no entry. Gitu ya. Nah,
Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan treatment jurnal atau pencatatan untuk ketika terjadi transaksi penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan dalam produk diskon. Jadi di sini ketika tadi transaksinya tentu dilaksanakan secara kredit, pasti akan ada pembayaran piutang ya oleh customer kita. Nah, bagaimana cara mencatat menggunakan sistem perpetual adalah CALS ya, CALS di sebelah debit and sales discount and account receivable itu adalah posisinya di kredit. Atau sales discount itu potongan penjualan dan piutang dagang di sebelah kredit gitu ya. Karena piutang dagangnya kan berkurang di sebelah kredit. Kalau bertambah kan di sebelah debit gitu ya. Nah, bagaimana dengan mencatat ketika menggunakan sistem periodik? Nah, ini teman-teman. Cash di sebelah debit ya. Kemudian sales discount and account receivable adalah posisinya di sebelah kredit, gitu ya. Ini sama ya di sini. Oke, teman-teman sudah bisa memahami ya untuk bagaimana mencatat menggunakan sistem periodik, sistem perpetual and sistem periodik ketika dihadapkan pada akuntansi ini pembelian barang dagangan dan akuntansi penjualan barang dagangan. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjutkan di video selanjutnya, tentu dengan video praktika ya. Jadi nanti kita akan membahas atau menyelesaikan satu kasus dari kita melakukan treatment jurnal sampai dengan kita menyusun laporan keuangan khususnya di perusahaan dagang. Oke, mudah-mudahan dengan tadi Ibu sampaikan bagaimana treatment di akuntansi pembelian barang dagang and akuntansi penjualan barang dagang, teman-teman bisa melakukan proses treatment jurnal sampai dengan financial statement atau laporan keuangan itu dengan baik dan benar. Oke, kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.